Halo, selamat datang kembali di channel Sketsa Trading. Sekarang dia akan membahas tentang sketsa dari market Bitcoin versus USDT ya, BTC USDT. Ini kita bisa lihat saya menggunakan time frame di Monthly. Berarti ini satu candlenya ini mewakili pergerakan 1 bulan seperti itu. Nah, di candle ini ya chartnya Monthly dari Bitcoin dari pernah sampai di bagian ke-70-an ya, sekitar sini 68, 69. Kemudian sempat turun ya sampai di harga 16 di sana, 15 bahkan 15 ya rendah-rendahnya, kemudian naik lagi di atas 73, kemudian turun lagi di 48, kemudian naik lagi gitu ya. Nah, dari sini market yang sekarang itu kan ada di sini ya. Nah, ini kan kita ingin tahu nih, ini gimana nih, kira-kira masih lanjut naik terus bisa ke atas ini atau turun ya, seperti itu ya. Dan ini kalau mau naik ke atas ini, naiknya sampai di mana kita jelas seperti itu. Mari kita coba sketsa ya. Dan di sini saya menggunakan Fibonacci retracement, Fibonacci expansion. Nah, Fibonacci expansion yang asli ya, jadi ada 3 titik di sini. Saya pasang di titik terendahnya di sini, kemudian titik 2 di sini, dan titik yang terakhir itu sebenarnya di sini ya, di sini titik yang terakhir. Nah, tapi supaya nanti ini garisnya ini bisa melebar sampai ke sini, bisa lebih enak dilihat ya. Jadi saya tarik di bawah sini ya. Nah, di sini ya, tapi yang penting itu ini adalah endingnya di sini ya, endingnya di sini. Cuma saya tarik aja ke sini supaya garisnya ini bisa lebar mengikuti sampai ke sini, lebih enak dibaca ya, itu saja. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pada waktu ini ditarik 3 kaki seperti ini, itu kita mau mengukur sampai di mana dia akan lari ke atas ya. Nah, ini misalkan waktu itu belum berjejer-berjejernya cuma lari sampai di bawah sini, kemudian naik lagi ya, mungkin naik di sini. Nah, itu kita bisa menggunakan Fibonacci expansion ini untuk mengukur, wah ini kalau sudah sampai sini kira-kira ini kan sudah dekat nih, bisa break kan. Break ini bisa lari sampai kemana ke atasnya. Nah, seperti itu kita saya pakai ini Fibonacci expansion, kaki-kakinya di sini, atasnya naik sampai sini, turun lagi ke bawah, lah ini bisa mantul sampai kemana. Oke, nah di sini kita bisa lihat garis-garisnya di sini, dan ternyata mantulnya sampai di angka 1 nih ya, di level 1 loh ya, panjang tadi ke bawah, turun ke bawah gitu ya. Nah, tadi ini juga cocok ya, kita bisa gunakan untuk mengguide kira-kira ini nanti seumpama ini naik ke atas, ini naiknya sampai kemana ya, nanti kita lihat. Sebelumnya itu kita cek dulu, ini kan tembus ya, naik ya. Nah, ini naiknya itu bisa kira-kira sampai di mana? Ini naiknya di 0,786 ya, sampai di sini. Ya kan sudah berhenti ada apa namanya, candle bearish di sini ya. Nah, tapi sempat ujungnya sampai di angka 1. Kemudian dia turun lagi, dia turunnya berhenti di 0,5 ya, kok bisa pas ya, nggak tahu ya. Itulah Fibonacci itu. Nah, kemudian sempat naik lagi, naiknya pun ini ujungnya sampai di 0,78, kemudian turun lagi ya, turun lagi lah ini. Kalau kita lihat ini turunnya sampai di tengah-tengah antara yang hijau dan yang garis orange ini ya, sampai di area tengah-tengah sini ya, kemudian dia pantul lagi naik gitu ya. Nah, seperti itu, dan naiknya pun di sini berhenti juga dulu di 86 di sini dia berhenti, baru di candle berikutnya dia sambung naik lagi. Oke, nah kita mau lihat nih kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya di sini. Oke, ini kalau saya lihat seperti ini ya, ada kemungkinan ya dia akan retest lagi di level 1 ini
Ini kan masih pertengahan bulan ya begini, dan juga masih belum selesai. Ini bisa saja ini bisa tembus gitu ya, tembus naik melewati level 1 ini bisa ya, atau bisa kita tunggu sampai akhir penutupan candle ini akhir bulan ya. Seumpama ini candle ternyata dia bisa bertahan ya di atas ini, di atasnya ini dari sini 2 body ini yang seumpama dia bisa bertahan di atas dari 2 body ini, di atasnya situ. Nah ini ada kemungkinan besar dia akan lanjut naik lagi di candle berikutnya gitu ya. Tapi seumpama dia ternyata turun terusnya ternyata ada di bawahnya 2 body ini tadi ya, di bawahnya 2 body ini tadi di bawahnya level ini ya 102 ini ya. Itu ya kemungkinan dia akan Petrus dulu, dia akan pulang dulu mungkin di 786, atau bisa jadi juga dia bisa sampai di sini 618 ini di 85 di sini ya, sekitar di sini, lalu nanti kemudian tarik lagi naik, pantau lagi naik gitu ya. Itu kalau kejadiannya dia closing candle-nya ini yang bulan ini di bawah daripada ini. Tapi kalau di atas atau bahkan nanti sudah sampai di atas ini, closing-nya malah di atas ini atau pas di garis ini ya, ini kemungkinan nanti bisa naiknya sampai ke mana? Mari kita lihat. Ini dia naiknya akan sampai di area sini. Area pertama itu adalah di 382 yaitu di harga sekitar 130.000 ya, yang sekitar 130.000. Ini yang pertama. Target berikutnya ini kemungkinan bisa jadi bisa kita harapkan tahun-tahun ini lah ya, mungkin naiknya bisa sampai 143 ini ya, sekitar segitu, mungkin 145, 143 ya, kira-kira di sini. Ini menurut saya target ya optimisnya ya untuk di tahun ini ya, sekian gitu ya. Ini berhubung juga perang dagangnya sudah mulai mereda gitu ya, sudah sama-sama menurunkan tarif ya. Amerika menurunkan tarif sampai 30%, jadi tensinya perang dagangnya ini mereka, makanya ini wah marketnya mulai pada naik lagi ini ya. Kripto juga mulai optimis ini, orang juga mulai pada masuk, sehingga ini ada candle, waduh satu candle panjang seperti ini di monthly. Ini tidak saya sangka sih, tapi ternyata memang seperti ini. Berarti ini artinya orang mulai masuk ini di kripto, akhirnya ini bergerak cukup bullish ini ya, seperti ini gitu ya. Tinggal dilihat ini nanti bulan ini apakah dia bisa break all time high ya kan, atau hanya cuma sampai di sini saja kemudian retrace, bisa jadi juga bisa. Tapi dilihat nanti kalau retrace closingnya bulan ini di mana. Kalau ada di atas seperti ini sekarang ini, di atas dari garis ini ya oke, kemungkinan sih dia bisa naik lagi sampai ke sekian ya, target pertamanya ya. Nah, atau bisa jadi juga dia retrace dulu turun sampai di sini atau sampai ke bawah sini, nanti baru naik lagi. Jadi seumpama kalau misalkan dia ternyata retrace ya, itu kita bisa tunggu di level ini 94 atau 95 lah ya. Bagi orang-orang yang suka kecil untuk buy ya, baiklah di area-area yang strategis ya, seperti di harga ini harga strategis kayaknya di sini ya. Kemudian kalau misalkan masih turun lagi, kita tunggu lagi di area 85 di sini, baik lagi di sini gitu ya. Itu kalau untuk misalkan mau detail beli, jadi belinya di harga yang strategis supaya ya enak gitu ya. Dapatnya kan lebih murah, bisa dapat poinnya juga lebih banyak daripada di tengah-tengah sini gitu ya. Nah seperti itu. Itu kalau yang strateginya mau kecil ya, regular untuk beli gitu ya. Nah kira-kira seperti itu sketsa tadi saya. Kita tunggu saja bagaimana ini market selanjutnya. Jadi ya, terima kasih. Ciao.